Pemirsa, kemarin Menkyu Perbahaya hadiri rapat evaluasi ekonomi bersama DPR RI dan Bank Indonesia di Gedung Nusantara 3 DPR. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Dalam rapat evaluasi yang digelar kemarin, Menkyu Perbahaya hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam rapat disepakati sejumlah kebijakan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg membuat warga di Labuan Batu kesulitan mendapatkan gas melon. Pertamina menduga kelangkaan terjadi karena adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg dikeluhkan dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah pangkalan di Kabupaten Labuhan Batu dipadati warga. Begitu pasokan gas tiba, warga langsung menyerbu untuk mendapatkan gas. Seperti di salah satu pangkalan gas di Rantau Prapat, warga menunggu sejak pagi karena mengaku sudah berkeliling namun tidak menemukan stok yang tersedia. Sidak pun digelar PT Pertamina Patraniaga bersama Forkopimda ke sejumlah pangkalan dan menemukan becak motor yang mengangkut puluhan tabung gas LPG subsidi. Berapa tabung nih? Kemungkinan karena adanya kenaikan konsumsi di masyarakat pasca Idul Adha. Lalu yang kedua adalah kemungkinan terjadinya penyaluran tidak tepat sasaran untuk konsumen-konsumen yang seharusnya tidak berhak menggunakan gas melon LPG subsidi. Bang, ini langkah dari Pertamina sendiri, Bang? Langkah dari Pertamina adalah yang pertama dari segi supply, kami memaksimalkan supply berdasarkan alokasi dan kuota yang ada untuk Labuhan Batu. Lalu kami juga menyalurkan tambahan sebanyak 6.720 tabung selama beberapa hari ke depan. Harapannya adalah seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga ini tercukupi semua. Secara umum, pasokan dan penyaluran LPG subsidi di Labuhan Batu masih aman. Pertamina juga mengimbau seluruh pangkalan menyalurkan LPG subsidi sesuai ketentuan dan memastikan gas melon hanya diterima oleh konsumen yang berhak. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan.
Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli dan mereka pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp14.000. Warga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Pada naik, Pada mahal. pada mahal. Gimana Ibu mengenai mahalnya harga beras ini? Yang ngeluh biasanya biasanya seliter, jadi kudu beli setengah liter. Oh, dikurangi. Liter jadi setengah. Dikurangi. Masak 2 liter jadi 1 liter setengah. Dikurangi pembelian. Iya. Kondisi mahalnya beras diduga dari tingginya harga gabah kering giling di petani. Kini omset penjualan beras pun menurun hingga 40%. Kalau menurut para pemasok katanya penyebabnya karena harga gabahnya memang mahal. Padahal pasokan sendiri banyak, lancar. Emang harga gabah banyak. dijual berapa gitu sama petani? Menurut informasi para pemasok beras katanya harga gabahnya sudah 8.000 per kilo lebih. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa stabil agar tidak memberatkan. Apalagi kondisi saat ini yang sangat rentan karena dampak melemahnya rupiah yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak drastis. Perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah memilih mengecilkan ukuran demi bisa bertahan. Melonjaknya harga kedelai impor berdampak pada produksi tahu dan tempe di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pengrajin tahu dan tempe di Majalengka, Jawa Barat harus mengurangi ukuran dan takaran produksinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari kebangkrutan usaha. Untuk tahu per biji masih dijual Rp500, sedangkan tempe per papan dijual Rp4.000. Sementara Tegal, Jawa Tengah, karena membengkaknya biaya produksi serta mahalnya harga plastik membungkus tempe, mendorong para perajin tempe menaikkan harga jual tempe. Harga tempe yang dijual semula Rp10.000 ukuran 1 kg menjadi Rp13.000. Hal ini dilakukan karena sebulan terakhir harga kedelai sudah 2 kali naik. Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi untuk pembungkusnya tempe plastik ya juga naik. Jadi mau gimana nih jualnya itu agak susah. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Para perajin tempe di Jember harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Salah satunya dengan mengurangi takaran tempe tanpa menaikkan harga jual. Perajin mempertahankan harga tempe di angka Rp5.000 per bungkus. Namun ukuran atau bobot tempe dikurangi agar usahanya tidak mengalami kerugian. Meski ukuran tempe menjadi lebih kecil, para pelanggan masih tetap setia membeli produknya. Mereka memahami kondisi yang dihadapi para perajin akibat melonjaknya harga bahan baku. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah agar dapat segera menstabilkan harga tukar rupiah agar kedelai impor kembali terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga dan ketersediaan minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat masih menjadi sorotan di kalangan pedagang. Kondisi ini terjadi di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita, dan berikut laporan Yasmin Atania. Baik, selamat siang. Juga pemirsa, terkait dengan harga dan juga ketersediaan minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini masih menjadi sorotan dari pihak pedagang. Berdasarkan pemantauan kami, untuk minyak kita kemasan 1 liter masih terpantau kosong di sejumlah toko, sementara tersedia minyak kita berukuran 2 liter. Ini dijual di kisaran Rp32.000
namun dengan stok yang terpantau terbatas. Nah, berdasarkan keterangan pedagang, dalam kondisi tertentu harga bahkan bisa menembus sekitar 39 hingga 40 ribu rupiah per 2 liter, terutama jika pasokan ini tidak berasal dari Bulog, karena hanya ada sejumlah toko di Pasar Palmerah ini, hanya ada 4 toko sembako yang mendapatkan pasokan dari Bulog dikarenakan sudah lulus syarat administrasinya, salah satunya ada memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Sementara untuk di toko sembako lain ini mendapatkan pasokan dari agen-agen sehingga ada perubahan stok maupun harga yang dijual kepada masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan berapa pastinya harga minyak kita di salah satu toko di Pasar Palmerah ini dan juga ketersediaannya seperti apa, saya akan bertanya langsung kepada salah satu pedagang di sini. Selamat siang, Ibu, izin untuk wawancara sebentar. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tika. Ibu Tika. Ibu Tika, untuk di toko sembako Ibu ini sendiri terkait dengan ketersediaan dan juga harga minyak kita seperti apa, Bu, saat ini? Kalau untuk minyak kita, alhamdulillah sih saya stok masih ada, cuma menipis ya. Karena memang dari Bulognya memang pengirimannya agak terlambat. Menanyakan sih tidak, cuman paling dia ya hanya menanyakan ada nggak minyak 1 liter gitu. Kita jawab aja nggak ada, mereka sih tidak menanyakan lebih lanjut. Harapannya semoga minyak kita itu segera terrealisasi untuk semua kios itu mendapatkan. Jadi semua kita rata ya, ada minyak kita semua sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan minyak kita dengan mudah. Dan untuk harga sebisa mungkin kan saya dengar-dengar harga headnya mau naik ya. Kalau bisa dengan harga yang sekarang aja, minyak kita menurut saya sudah mahal ya. Kalau kita dapat Bulog mungkin harga masih terjangkau. Cuma kalau kita kehabisan dari Bulog, otomatis kita akan ngambil dari luar. Di luar Bulog pasti lebih mahal. Nah, kalau dinaikkan lagi itu nanti harganya nyampe berapa? Apakah nggak membebani masyarakat dalam keadaan ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik aja saat ini kan? Terima kasih banyak Ibu Tika atas waktu dan informasinya ya, Bu. Ya, Indra dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dan pedagang pun berharap agar stok atau ketersediaan minyak kita di pasaran dapat kembali normal sehingga masyarakat memiliki akses lebih untuk mendapatkan minyak rakyat dengan harga yang terjangkau. Kembali ke studio. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Langkah itu diambil guna merespon laporan penumpukan ribuan kontainer yang memicu gangguan logistik nasional. Sidak Menteri Keuangan Purbaya yang dilakukan kemarin adalah untuk memantau kelancaran logistik, pencegahan penyelewengan seperti manipulasi harga impor dan memastikan integritas pengawasan jalur hijau oleh Bea Cukai. Selain itu, Purbaya turut periksa sejumlah kontainer yang berisi produk-produk impor. Dalam hal ini, Menkyu ingin memastikan jika data yang ia pegang sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya untuk produk impor yang masuk lewat jalur hijau. Bukan di Tanjung Priuk, suratnya yang belum diproses sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebetulnya untuk saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dananya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.